Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget. Seni membingkai ulang. Ini soal cara mecahin masalah yang kayaknya mustahil banget buat dipecahkan. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini, ngadepin masalah yang muter-muter aja di situ, nggak ada jalan keluarnya, padahal udah coba macam-macam cara. Rasanya kayak nabrak tembok terus kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Coba deh kita lihat contoh nyatanya, proyek kereta cepat di Belanda. Proyek ini penting banget, tapi macet total selama 15 tahun. Iya, bener, 15 tahun. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kita mulai dari kenapa sih masalah kayak proyek kereta tadi bisa bener-bener mandek, nggak gerak sama sekali. Jadi ceritanya gini, pemerintah Belanda itu mau bangun jalur kereta cepat. Masalahnya, nggak ada satupun warga yang mau rumahnya dekat sama rel kereta. Klasik lah. Akhirnya setelah 15 tahun penuh studi, debat kusir, konsultasi sana-sini, hasilnya buntu. Nggak ada kemajuan sama sekali. Dan yang paling parah, penyelidikan resmi malah nyimpulin kalau mereka butuh riset lagi. Ini contoh sempurna gimana kita sering banget kejebak mikirin masalah dengan cara yang salah. Nah, pertanyaannya, kenapa cara-cara biasa itu gagal total? Disinilah kita masuk ke akar masalahnya. Kita itu sering kejebak sama cara kita mandang masalah itu sendiri. Kuncinya tuh di sini. Seringnya kita nganggap semua masalah itu sederhana, bisa dipecah-pecah kecil, terus diselesain satu-satu. Padahal masalah yang kompleks, kayak proyek kereta tadi, itu beda banget. Isunya bisa berubah, orang-orang yang terlibat ganti-ganti, situasinya dinamis banget. Nah, maksa pakai cara berpikir simpel buat masalah kompleks, itu ibaratnya kayak nyoba masukin skrup pakai palu, yang nggak bakal bisa kan? Ini persis kayak kata Einstein, suatu masalah nggak akan pernah bisa diselesaikan dari konteks di mana ia muncul. Artinya apa? Ya artinya, buat mecahin masalah yang pelik, kita nggak bisa pakai kacamata yang sama dengan yang bikin masalah itu ada. Kita harus ganti cara pandang, ganti perspektif. Dan disinilah terobosannya. Kuncinya itu bukan nyari jawaban baru buat pertanyaan yang sama, tapi mengubah pertanyaannya itu sendiri. Konsep inilah yang kita sebut bingkai atau frame. Coba bayangin aja kayak kita ganti lensa kacamata. Bukan cuma diatur dikit, tapi ganti total dengan lensa yang baru, yang bikin kita ngelihat masalahnya dengan cara yang sama sekali beda. Bingkai baru ini bisa mengubah segalanya. Biar lebih kebayang contohnya gini deh. Cara berpikir konvensional itu nanyanya gimana ya cara bikin mesin kopi yang lebih canggih. Fokusnya ya di mesin kopinya. Tapi inovasi bingkai itu nanyanya beda. Gimana cara kita menciptakan lonjakan energi buat orang-orang? Tiba-tiba, jawabannya jadi luas banget kan? Bisa jadi minuman energi, bisa aplikasi meditasi, bisa apa aja yang bahkan belum kepikiran sama kita. Jadi, dia mengubah apa masalahnya dan bagaimana solusinya secara bersamaan. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ada metodenya, ada caranya. Coba kita lihat versi sederhananya ya. Prosesnya ada 3 langkah simpel. Pertama, ambil jarak dulu. Jangan terlalu fokus sama detail-detail kecil, tapi coba lihat gambaran besarnya. Siapa lagi sih yang sebenarnya terlibat? Konteks yang lebih luasnya apa? Kedua, gali lebih dalam. Coba temukan apa sih kebutuhan dan nilai-nilai universal di balik semua ini. Apa yang sebenarnya penting buat semua orang? Nah, yang terakhir, baru deh kita bangun bingkai yang baru. Bisa berupa metafora atau prinsip baru yang bisa ngubah cara semua orang mandang masalah itu. Oke, sekarang kita lihat contoh di dunia nyata yang, wah, ini keren banget. Biar kita lihat gimana semua ini bekerja di lapangan. Coba bayangin ya, King's Cross di Sydney. Tiap akhir pekan, tempat ini diserbu sama 30.000 anak muda. Hasilnya, udah bisa ditebak. Mabuk-mabukan, berantem, kekacauan di mana-mana. Ini masalah klasik yang kayaknya nggak ada solusinya. Awalnya mereka membingkai ini sebagai masalah kejahatan. Jadi solusinya ya penegakan hukum, tambah polisi, pasang lebih banyak CCTV, perketat keamanan. Tapi hasilnya apa? Suasananya jadi makin tegang, mencekam, tapi masalah utamanya nggak selesai-selesai juga. Mereka benar-benar kejebak di bingkai yang salah. Sampai akhirnya, ada yang mengubah bingkainya. Mereka berhenti ngelihat kerumunan ini sebagai masalah kejahatan, dan mulai melihatnya sebagai sebuah festival musik. Ya, festival musik yang kebetulan aja nggak terorganisir. Perubahan cara pandang sekecil ini mengubah segalanya.
Begitu kita mikir festival, solusinya jadi jelas banget kan? Oh, festival itu butuh transportasi malam, biar orang gampang pulangnya. Perlu ada tempat buat nyantai, perlu toilet umum tambahan, dan yang paling penting, butuh pemandu yang ramah pakai kaos terang, bukan satpam yang mukanya sangar. Masalahnya tetap sama, tapi bingkai yang baru ini melahirkan solusi-solusi yang sama sekali beda dan jauh lebih efektif. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh pikirin, masalah apa yang paling bikin Anda buntu sekarang? Entah itu di kerjaan, di lingkungan, atau mungkin di kehidupan pribadi Anda. Gimana kalau solusinya itu bukan dengan berusaha lebih keras lagi, tapi dengan mencoba melihatnya lewat bingkai yang sama sekali baru?